Potensi perang baru mengintai dunia setelah konflik antara Iran dan Israel semakin memanas. Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong semua pihak agar menahan diri untuk mencegah eskalasi ketegangan terus berlanjut. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Meski masih dugaan semata, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut konflik yang terjadi antara dua negara itu berpotensi meningkatkan harga material yang digunakan untuk membangun proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Ya, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN semakin menampakkan progres yang signifikan. Salah satu di antaranya rumah dinas menteri di IKN. Rumah menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Pada lantai pertama terdapat area kedinasan. Lantai kedua ada area privat keluarga, basement untuk kamar sopir, kamar mandi, dan ruang jaga. Tak hanya itu, rumah dinas menteri juga dilengkapi teknologi modern smart home yang terkoneksi melalui sistem aplikasi dengan ponsel pintar sang pemilik rumah. Namun hal ini menjadi sorotan lantaran dinilai teramat mewah. Diketahui pemerintah menganggarkan 509 miliar rupiah lebih untuk pembangunan 36 unit rumah menteri di IKN. Sehingga pembangunan per unitnya menelan biaya sekitar 14 miliar rupiah. Anggapan itu pun dibantah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Basuki menyebut justru rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra Jakarta lebih mewah dibandingkan di IKN. Lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh iya. Tapi mungkin dalamnya gitu Pak kayak terlalu fasilitasnya Pak, fasilitasnya. Ya, biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya Menko lebih besar. Saya nggak lihat ya, itu sama semua itu 36. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Perbandingan luasannya. Pembangunan rumah menteri ini dinilai mewah, tapi akankah sepadan untuk menunjang kinerja para menteri? Kalau sekarang itu bisa tidak mendorong produktivitas dan saya ragu. Tidak tergantung pada itu. Produktivitas itu kan tidak pada fasilitas itu kan hanya penunjang saja gitu ya. Dan lagi kan menteri tidak sepenuhnya dalam waktu beberapa tahun ke depan di sana terus. Mereka kan pasti akan bolak-balik. Karena beberapa kedutaan di sini, nanti aja ada Chamber of Commerce dari mana-mana di sini. Ya, jadi ini kalau tanya soal ini sudah ideal, sudah apa, saya tidak bisa jawab karena itu saya belum lihat speknya. Tapi kalau itu menjadi pendorong menteri kerja lebih baik, saya rasa tidak. Tak hanya rumah dinas menteri yang menampakkan progresnya, pembangunan kantor sekretariat presiden serta bangunan pendukungnya di kawasan inti pusat pemerintahan juga telah mencapai 75,61%. Semuanya terlihat mengalami percepatan karena fokus pembangunan IKN saat ini sendiri adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Apartemen-apartemen untuk ASN itu Mas, betul. yang 12 tower itu nanti rencananya kita gunakan dulu untuk petugas upacara. Jadi ada 2 kelompok sebetulnya, ada petugas upacara, ada undangan ya, peserta upacara. Nah saya bicara yang tadi petugas, paskibraka, yang obade, korps musik dan sebagainya. Itu rencananya, karena kan mereka harus ada persiapan dan sebagainya. Kita inapkan di apartemen-apartemen itu. Targetnya, Agustus mendatang bangunan istana dan lapangan dapat digunakan untuk upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Untuk menunjang kegiatan tersebut, mulai Juni hingga Juli mendatang, sejumlah menteri akan pindah ke IKN. Salah satunya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sementara ASN yang menjadi prioritas pertama untuk bertugas di IKN adalah ASN Eselon 1 di 179 unit 38 kementerian dan lembaga. Dan tadinya bulan Juli akan pindah ke IKN. Maka Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki. Tapi untuk ASN karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN,
Dan untuk pelaksanaan upacara itu supporting systemnya sangat besar. Insya Allah September pemindahan, tapi Juli para menteri sebagian ada yang mulai pindah ke IKN. Menpan RB mengatakan, proses pemindahan dilakukan bertahap setelah upacara Hari Kemerdekaan ke-79 RI di IKN. Sedangkan tahap berikutnya akan menyusul 6.000-an pegawai. Di sisi lain, rencana kehadiran belasan ribu ASN ke ibu kota Nusantara IKN bukan berarti tanpa menimbulkan konflik. Hal inilah yang menjadi perhatian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang khawatir hubungan antara pendatang dalam hal ini ASN dan penduduk asli ke depannya. Saya lebih concern pada soal hubungan manusia antar pendatang. Anda bisa bayangkan nanti datang ke situ banyak orang, adakah pasar, adakah sekolah, adakah rumah sakit. Kemudian biayanya seperti apa, ditanggungkah kalau kembali ke Jawa atau kemana ASN itu, atau dia kalau tidak bawa keluarga, bagaimana tunjangannya, itu jauh lebih penting daripada soal teknis. Total kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai 466 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, pemerintah menganggarkan sebanyak 20% bersumber dari APBN. Sementara kebutuhan dari kerjasama antara pemerintah dan swasta mencapai 253,4 triliun rupiah. Sumber dari investasi BUMN BUMD diharapkan mencapai 123,2 triliun rupiah. Besarnya anggaran pembangunan rumah menteri di IKN ini mengundang tanya dari Komisi 5 DPR saat rapat dengan jajaran Kementerian PUPR Januari 2023 lalu karena dinilai mewah. Nah ini nanti takutnya juga Pak, karena IKN ini menjadi perhatian serius nih oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah nanti misalnya rumah menteri ini dibangun segitu mewah misalnya. Ini akan nanti ditanya ke Komisi 5 lagi. Bagaimana Pak, ini dibahas enggak, disetujui atau tidak nih. Contoh-contoh kecil ini, kalau 4 juta per meter persegi ini apakah sudah termasuk dengan interiornya atau piring mangkoknya, atau rumah itu sudah siap dihuni. Kita ketahui pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara saat ini adalah amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Sebagai amanat undang-undang, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara memang harus terlaksana. Namun manajemen pembangunan IKN perlu mempertimbangkan prioritas anggaran negara agar dapat lebih bermanfaat bagi rakyat. Dalam situasi kedaruratan yang mungkin saja terjadi, negara wajib menempatkan rakyat sebagai prioritas.